Bertemu kembali bersama saya Jaman di channel Jaman Tasik, dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa penerima bansos itu saja orangnya gitu ya. Dan itu mungkin yang sering Anda pertanyakan juga, bahkan kalau saya lihat di beberapa kolom komentar statement itu sering sekali muncul ya di kolom komentar saya. Nah, makanya saya termotivasi untuk menyampaikan informasi di video kali ini. Baik, dan langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa setiap bansos itu mereka punya data keanggotaan atau kepesertaan masing-masing, seperti ada anggota penerima PKH, ada anggota atau peserta penerima BPNT, dan juga yang lainnya, yang mana mereka itu ketika akan masuk ke dalam program tersebut dia sudah melewati beberapa syarat atau ketentuan. Nah, ketika misalnya mereka sudah masuk ke program bansos tersebut, maka mereka akan disahkan oleh Kementerian Sosial, diantaranya sebagai KPM atau keluarga penerima manfaat dari bansos tersebut. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dalam daftar penerima, selama mereka masih berhak ataupun mereka masih memiliki syarat untuk menerima bansos mereka, maka tentu mereka akan terus mendapatkan bansos, kecuali kalau misalnya yang menerima bansos ini pertama tadi sudah tidak layak, misalnya karena sudah sejahtera, kemudian misalnya sudah meninggal, ataupun kalau dalam PKH karena tidak punya komponen atau syarat lagi, maka mereka akan keluar dari bansosnya. Tapi selama mereka masih layak dan masih memiliki syarat atau kriteria untuk menerima bansos, maka jangan aneh kalau misalnya yang menerima bansos itu adalah orang-orang itu saja gitu ya. Nah, pertanyaan Anda mungkin kenapa ini tidak merata, bahkan ada mungkin diantaranya Anda yang tidak pernah mendapatkan bansos sama sekali dari pemerintah. Nah, kalau untuk hal tersebut kita pun tadi harus mengetahui bahwa setiap bansos selain tadi ada calon penerimanya, bansos juga ada batasan kuotanya masing-masing. Seperti yang saya ketahui untuk PKH sendiri untuk saat ini ada sekitar 10 juta KPM se-Indonesia, dan untuk BPNT ada sekitar 18,8 juta KPM se-Indonesia. Nah, ketika misalnya kuota tersebut masih penuh atau sudah terisi, otomatis ketika misalnya orang lain ingin masuk juga ke dalam keanggotaan bansos tersebut, maka harus menunggu dulu, harus bersabar dulu, menunggu si kuota tersebut berkurang. Tadi salah satunya adalah yang bisa membuat keanggotaan bansos berkurang, ada yang meninggal, kemudian ada juga yang dari dia tidak mampu menjadi mampu, dan juga kalau di PK sendiri biasanya sudah habis komponen gitu ya. Misalnya kalau memiliki anak SMA dan anaknya sudah tidak ada yang kecil, tidak ada yang sekolah, ataupun tidak ada syarat lain, maka dia pun harus keluar dari kepesertaan PKH. Walaupun mungkin saat ini kuota penerima bansos sudah penuh, tapi tetap Anda pun masih punya harapan, karena kita tahu bahwa yang namanya data itu pasti bisa berubah seiring waktu gitu ya. Jadi tetap Anda pun harus mempersiapkan diri, salah satunya tadi dengan bersabar gitu ya, dan menunggu waktunya. Dan ada beberapa hal juga yang diperhatikan seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Tadi pastikan kalau misalnya Anda mau mendapatkan bansos, pastikan datanya sudah update atau sudah online. Karena saya juga di lapangan terkadang sering menemukan ada warga yang curhat dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi pas saya cek datanya ternyata datanya itu tidak update atau tidak online. Ini kan sama saja dengan bohong ya, ketika misalnya kita berharap atau kita menunggu agar kita diberi bansos oleh pemerintah, tapi hal-hal yang membuat syarat
agar kita dapat jadi penerima bansosnya tidak kita kerjakan, itu sama dengan bohong. Jadi sekali lagi harus disiapkan, pastikan data-data kita sudah online atau sudah update, kemudian tidak ada perbedaan antara data-data seperti di KK atau di KTP, kemudian kita pun pastikan sudah masuk ke dalam data DTKS. Nah, ketika misalnya hal-hal tadi sudah Anda kerjakan, kemudian Anda pun sudah terdaftar DTKS, ini berarti tinggal menunggu waktu, semoga kedepannya ada rezekinya. Ketika misalnya nanti dari penerima yang aktif sekarang tadi sudah berkurang atau ada yang sudah keluar dari kepesertaan masuknya, tentu Anda akan punya kesempatan untuk bisa menggantikan atau masuk ke dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Itu yang bisa disampaikan di video kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton, semoga bermanfaat dan bye-bye.